Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa dijunjungkan besar kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pula lupa yang selalu kita ingat, yang selalu kita rindukan guru kita tercinta Sayyidina Syekh Al-Karim Al-Arfbillah, Sayyidina Syekh Habib Syekh bin Mahdi bin Syahbar Salim dan Ummul Mahbub Hajar Dr. Wahid bin Abdul Rahman. Dan kita semua yang hadir di tempat ini diberikan keselamatan fi din wa dunya wal akhirah, diberikan kemuliaan keselamatan fi din wa dunya wal akhirah, dikabulkan hajat-hajatnya fi din wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu masih tentang bab pertanyaan, bab bertanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayat oleh Allah, karena petunjuk dan hidayat itu sangatlah penting bagi kita umat Islam. Karena pada dasarnya umat Islam banyak yang jauh dari petunjuk dan keridhaan Allah. Sebab itu umat Islam harus kembali lagi membaca Al-Quran, karena rata-rata umat Islam 40% tidak bisa membaca Al-Quran, terutama di Indonesia. Sangat minim sekali orang-orang yang bisa membaca Al-Quran. Sebab itu dididiklah kita dari muda untuk membaca. Bisa nggak bisa itu adalah keinginan kita. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran itu memang tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk membaca Al-Quran. Akhirnya diberikan kesesatan. Contoh, banyak orang-orang yang kaya di luar sana. Sebab itu kaya itu tidak menentukan kesuksesan dia di dunia. Kata siapa orang yang kaya itu sukses berarti di dunia? Kata siapa kekayaan itu bukan mengukur kesuksesan manusia. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan orang-orang yang sukses itu apa? Orang-orang yang selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang-orang yang sukses. Dalam surat Al-Quran Imran ayat 3 sampai Al-Imran ayat 185. Jadi orang-orang yang sukses itu adalah orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka dialah orang-orang yang sukses. Sebab itu bagaimana caranya supaya dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga? Kita harus mengikuti yang diajarkan oleh Allah lewat Nabi. Yang diharamkan jangan dikerjakan, ditinggalkan. Yang dikerjakan yang diperintah oleh Allah, yaitu sholat. Sebab itu pertama kali yang ditanya ketika manusia itu sudah mati, sudah meninggal, sudah almarhum, adalah sholatnya. Apakah kamu sudah sholat? Apakah sholatmu sudah benar? Apa sudah dikerjakan sholatnya? Itu yang ditanyakan oleh malaikat. Bukan haji kamu, bukan sedekah zakat kamu, bukan pandainya kamu, bukan hebatnya kamu, bukan hartanya kamu, bukan sholatnya kamu yang ditanya dulu. Sebab itu sholat sangatlah utama. Bagaimana orang yang nggak bisa baca Al-Quran sholatnya? Banyak orang yang nggak bisa Al-Quran sholat, makanya itu disuruh sholat berjamaah. Ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran, membaca surat-surat Al-Quran, surat-surat pendek, surat-surat panjang yang dalam Al-Quran, kalau kita berjamaah sudah dihitung sah sholat kita, karena mengikuti si imam. Bisa nggak bisa ikut imam berjamaah, sholatnya sah karena diwakili oleh imam. Kalau sholat sendiri inilah, ketika membaca Al-Fatihahnya masih belum fasih, ketika baca surat-surat pendeknya tidak benar, itulah yang menjadi masalah ketika sholat sendiri. Makanya usahakan sholat berjamaah. Sejauh ini yang mau bertanya silakan. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan tentang siapa ini sekarang ini, Gus Miftah. Sudah, jangan, memaafkan lebih bagus. Gus Miftah menghina pedagang es. Apa itu? Jualan es, minuman es. Dibilang goblok penjualnya. Sudah memaafkan. Gus Miftah sudah minta maaf.
Kalau Tuhan saja yang menciptakan kita, Maha Pengasih lagi Maha Pemaaf, Maha Penyayang, kenapa kita yang makhluk-makhluk ini tidak bisa saling memaafkan? Sudah, memang itu hilap dia. Kesalahan sudah minta maaf. Jangan kita sesama muslim saling menghina, menjatuhkan. Memang tidak ada yang sempurna seperti Nabi Muhammad. Saya kasih tahu, tidak ada manusia yang seperti Nabi Muhammad. Tidak ada. Mau kamu cari habib, ulama, kiai, ustadz, gus, kok ngomongnya kasar, ngomongnya, ya itu bukan Nabi Muhammad. Memang tidak bisa seperti Nabi Muhammad. Kita manusia berusaha menjadi orang yang lebih baik seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi, seperti, bukan menjadi. Makanya banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang non muslim selalu mencemoh-cemoh kiai, mencemoh-cemoh habaib dengan menyanding-nyandingkan orang-orang tersebut dengan Nabi Muhammad. Tidak seperti Nabi Muhammad akhlaknya. Ya iya, beda. Si Miftah sama si Rasulullah. Dia sudah minta maaf, si Gus Miftah sudah minta maaf menghina pedagang es. Udah selesai, biarin. Manusia itu tidak ada yang bersih dari dosa. Siapa yang bersih dari dosa? Nabi sendiri sudah kasih tahu, manusia itu yang terlahir di dunia itu pasti punya dosa. Pasti. Yang suci, yang bersih itu cuman para nabi, itu yang bersih, maksum, bersih tuh para nabi itu. Kalau manusia ya begitu, saling menghina, saling mencaci, saling mencemooh, saling mengejek. Makanya ada hadis Nabi SAW menyampaikan fitnah atau cobaan lewat ejekan kemiskinan, lewat ejekan kekurangan kita, sabar di dalam ejekan, sabar di dalam cemohan, ejekan, cemohan, disuruh sabar, karena itu adalah cobaan. Sekarang kan pedagang esnya jadi orang kaya, dapat duit 100 juta. Nah, terus kalian yang marah-marah ini, kalian yang ngomel-ngomel itu, netizen itu dapat apa? Dapat dosa. Orang yang menghina, dosa. Orang yang ikut-ikut menghina, dosa. Orang yang memfitnah, dosa. Sebab itu dalam Islam, kalau kamu mencari uang, mencari rezeki untuk menafkahi keluargamu, itu lebih bagus. Itu lebih bagus, lebih baik. Seperti engkau mati di dalam medan pertempuran syahid. Jadi cari uang aja yang halal, nggak usah urus-urus orang. Ya. Ada lagi pertanyaan, apa yang membedakan Wahabi sama Sunni? Wahabi, tahu Wahabi? Di Indonesia itu banyak Wahabi. Wahabi itu Arab ya, dari Saudi. Wahabi itu Arab dari Saudi, mazhab baru. Baru buat menandingin Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam siapa lagi satu? Imam Ahmad bin Hambal. Muncullah namanya si Wahabi. Abdul Wah namanya. Baru dibikin di kerajaan Arab Saudi. Karena kerajaan Arab Saudi itu dimerdekakan oleh Inggris. Semua negara dijajah Belanda, Inggris. Dari mana agama-agama Kristen itu di Indonesia? Agama Kristen masuk lewat Belanda. Makanya orang-orang Islam harus belajar, jaga imannya, jaga Islamnya. Arab Saudi ini tidak bisa dijajah karena Nabi SAW sudah bersabda, tanah Arab haram, tanah Madinah haram, Mekah dan Madinah haram dimasuki orang kafir. Allah sendiri yang jaga. Jadi penjajah-penjajah Inggris, Belanda, Portugis itu nggak bisa masuk tanah Arab, kena musibah.
belum masuk udah mati, kena penyakit, ada yang dimakan anjing, nggak tahu anjing dari gunung mana. Jadi tanah itu memang Allah jaga begitu. Mereka tidak bisa menjajah Arab, mereka lewat orang orang-orang munafik yang ingin kekuasaan, perang saudara. Makanya di Arab suka perang saudara kan? Kenapa perang saudara? Itu Amerika, Inggris, Belanda, Portugis, Perancis. Makanya orang-orang Kristen di Indonesia nggak usah bela-belain Belanda, nggak usah bela-belain orang Inggris atau Amerika. Kalau mereka salah bilang. Nggak usah sesama agama saling membela orang salah. Itu sungguh kejahatan kriminal, tidak akan dibela. Ya, suka banyak haters sini bela-belain Amerika. Amerika itu negara perampok, nggak usah dibela-belain. Mereka punya sumber kekayaan dari mana sih kalau nggak merampok ke negeri-negeri Arab itu? Minyak, emas. Emang di Amerika ada minyak? Emang ada emas sebanyak di Arab? Makanya mereka rampok, mereka bikin perang supaya mereka bisa menguasai hasil tambang, kekayaan negeri. Suruh berantem orang Indonesia sama Indonesia. Papua, contohnya Papua. Pernah dengar OPM? Apa itu OPM? Juluk apa, singkatannya apa? Coba satu orang. Tindakan untuk organisasi Papua Merdeka. Ini gimana ceritanya? Coba ceritain kenapa dia mau merdeka. Kurang paham. Pernah dengar Timur nggak? Ada yang namanya Papua Nugini. Kan tadinya Indonesia juga tuh kan, perang saudara pengen merdeka kan, ujung-ujungnya mata uangnya Portugal, bahasanya bahasa Portugal, senjatanya senjata Portugal, tautonya orangnya dikuasai negaranya sama Portugis. Kalau Papua Nugini OPM itu mau dikuasai oleh Amerika, karena Freeport itu sampai sekarang masih dikuasai Amerika. Emas Jowo, emas itu diambil sama Amerika. Indonesia nggak bisa ambil, yang nggak bisa ngapa-ngapain, perang kalah. Mau apa? OPM bikinan Amerika. Senjatanya dari mana? Senapan made in USA. Pistolnya itu, senjatanya OPM itu buatan Amerika. Makanya kalian tuh harus belajar sungguh-sungguh. Nanti kalian harus jadi pejabat, harus jadi pemimpin. Bagaimana mengalahkan Amerika? Amerika itu cuma takut sama nuklir. Jadi negara-negara yang punya nuklir tidak diserang sama sekali sama Amerika. Pakistan tuh yang jamaah tablik tuh nggak diserang karena punya nuklir. Apalagi satu lagi, Iran. Pernah dengar Iran? Punya nuklir, makanya nggak diserang sama Amerika. Tapi Indonesia, nah hati-hati itu, nggak ada nuklir. Hati-hati. Sewaktu-waktu datang Amerika nanti pakai pesawatnya, pakai kapal lautnya. Bagaimana caranya? Indonesia harus kerjasama sama Iran.
Bagaimana caranya kerjasama sama Pakistan? Bagaimana kerjasama sama Rusia yang punya nuklir supaya dikasih? Paham? Oke, mau bertanya silakan 2 orang. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghilangkan dosa-dosa kecil yang keluar dari ucapan? Tadi Gus Mita itu. Ya, Gus Mita tadi. Contohnya kayak ngomongin orang dekat orang. Begini, dosa gibah itu memang yang paling banyak wanita yang mengerjakannya, karena wanita itu sangat suka ngobrol, berbincang-bincang, bincang-bincang tetangga. Karena manusia wanita itu setiap hari itu harus mengeluarkan ucapan-ucapan 2000 sampai lebih untuk memuaskan akal pikirannya. Ini wanita itu memang makhluk pintar sebenarnya, harus dikasih kerjaan supaya energinya tersalurkan ke tempat yang lain. Jarang laki-laki yang gibah-gibah itu, sebenarnya jarang. Itu penyakit wanita sebenarnya itu. Kalau penyakit laki-laki itu banyaknya ya hasad, hasud, menghasut gitu kalau laki-laki itu. Kalau cewek itu makanya banyak fitnah itu kan dari wanita. Kalau wanita itu lebih suka ngobrol, akhirnya banyak yang diucapkan yang salah. Bagaimana cara menghapuskannya? Yang pertama mesti minta maaf sama orang yang digibahin, harus minta maaf. Nah itu salam-salaman, minta maaf. Itu caranya. Berat kan? Makanya Nabi SAW menyampaikan apa? Jaga bibir mulutmu, jangan bicara yang sembarangan. Jaga kelamin dan dosa. Kelamin itu juga bisa berbawa manusia kepada kriminal, mesum, apalagi itu porno, apalagi itu namanya banyak tuh. Makanya orang yang nggak ada kelamin, ada orang yang nggak ada kemaluan karena pernah kecelakaan, nggak bisa ngaceng, ya nggak ada anunya gimana? Pagi-pagi orang hormat bendera, dia diem aja di pojokan aja. Ditanya temennya, kenapa bang nggak semangat? Si Otong, kenapa si Otong? Si Otong hilang karena waktu naik motor kecelakaan bang. Untung nggak meninggal, tapi harus dipotong karena sudah kecelakaan sama kakinya juga hilang. Jadi hidupnya nggak ada semangat lagi. Jadi kalau sudah nggak ada si Otong, hilanglah dunia. Begitu. Makanya lah bahaya juga. Makanya Nabi suruh hati-hati sama kelamin, karena kelamin itu bahaya juga lah. Harus dijaga lah. Jangan sampai kita jadi orang predator, cabul.
Banyak sekarang tuh di Indonesia tuh, hati-hatilah, kriminal. Anak kecil dicabulin sama om-om genit. Bahaya tuh om-om kumisan tebel. Mangsa, pemangsa burung dara. Aduh, kacau lah. Makanya banyak-banyak lah puasa lah, biar nggak nafsuan lah. Ini HP juga termasuk setannya, banyak nih HP. Banyak setonnya. Nanya-nanya, Bib nanya dong, nanya bikin masalah. Contohnya, itu Habib Rizik, Habib apa bukan ya? Mau dia Habib atau bukan, masa bodoh, ngapain repot ikut campur? Mau dia anak siapa ke, anak bapaknya siapa? Urus sudah keluarga kita, jaga baik-baik bapak ibu kita, silaturahmi kita. Nggak usah nanya-nanya. Ini banyak orang seton. Nanyanya tuh yang kenapa yang nggak seperti kayak Nabi? Astagfirullahalazim. Pertama begini, Habib Rizik itu jahatnya apa sih? Jahatnya apa? Melarang orang untuk koruptor jangan, terus disuruh cari orang yang bunuh santrinya. Apa itu dia jahat? Mikir. Bang, udah ya, itu ya tadi mesti minta maaf ya Bang ya, sama orang yang dijelek-jelekin, sama orang yang difitnah. Mesti datang gentleman, kalau cewek namanya Wonder Man, Wonder Woman, minta maaf ya Bang ya. Oke lah, udah selesai lah, soalnya banyak juga pertanyaan, besok lanjut lagi hari Senin depan lah ya. Yang bawa Al-Quran mana, coba yang bawa Al-Quran tangannya mana, yang bawa Al-Quran begini mana, dipoto tuh, nanti dikasih oleh-oleh ya, ada oleh-oleh. Ya, ingin rajin belajar, harus jaga diri, jaga silaturahmi sesama umat manusia ya. Jangan bela-belain orang salah, paham? Orang salah jangan dibela-belain. Terus tadi apa tadi yang belum selesai itu? Oh, Wahabi. Bedanya Wahabi kalau di Indonesia itu dia berjenggot begini Bang, berjenggot nggak ada kumis. Itu Wahabi ciri-cirinya. Kalau kamu lihat ada ustadz atau kiai ya, atau gus atau habaib siapalah, dia pelihara jenggot doang, dia nggak pelihara kumis. Sedangkan Nabi pelihara kumis dan jenggot. Suruh Nabi rapikan kumisnya, rapikan jenggotnya. Kalau dia nggak jenggot aja, kumisnya nggak ada. Itu Wahabi ciri-cirinya. Nama-namanya macam-macam, nama-namanya bahasa Arab. Nama-nama itu Bahsi, nah, nanti kalau saya sebut-sebut lah namanya, orang-orangnya adalah. Hati-hati, Wahabi itu sangat berbahaya karena dia punya penyakit sentimen sama Nabi Muhammad, sentimen. Apa itu sentimen? Coba buka di Google. Sentimen itu apa sih? Ya, nanti dikasih tahu besok lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.